Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara sekalian, kita teruskan, kita awali membaca surah Al-Fatihah misalnya hari kita pada hari ini. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 16 sampai 16 dari surah Al-Baqarah. Kemarin kita menjelaskan kelompok pertama itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadzkirah. Jangan demikian. Ini suatu peringatan. Faman syaa'a dzakara. Dan siapa yang menghendaki tentu menjadikan Al-Qur'an sebagai Rufim Mukarramah. Al-Quran ada pada kitab-kitab yang mulia di sisi marfu'atin, yang tinggi kedudukannya, suci dari kekurangan. Bi-aidi safar, di tangan para malaikat yang terpercaya. Kiromim bararah, terpilih lagi. Ini kelompok ayat yang mengungkapkan tentang sebagai peringatan, dan di situ diberikan deskripsi bahwa Quran itu tak tersentuh oleh kekotoran. Quran itu terjaga kesuciannya sejak di sananya sampai dibawa oleh para malaikat, malaikat yang terpilih di sananya itu pun ditempatkan di tempat yang fi suhuf, ditinggikan, marfu'atin mutahharah, ditinggikan, dimuliakan, dan juga disucikan, tidak untuk
dan nggak mungkin tersentuh oleh makhluk-makhluk yang tidak suci. Kiramin bararah, biaiti kiramin, di tangan para malaikat yang terpercaya. Kiramin bararah, mulia lagi berbakti. Yang kalau sekali salah satu waktu ketika khataman Quran itu antara lain yang kepada ini tuh yang disebut malah kiramin. Dan beliau menjelaskan di ayat 11 sampai 16. Dia menulis begini. Teguran tersebut, demikian juga peringatan serta kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah bimbingan Allah kepada hambanya yang bisa diterima dan atau ditolak. Masing-masing ada risikonya, tidak pandang martabat atau kekayaan. Siapa yang berhati bening tidak sombong akan menerima. Karena petunjuk Al-Quran sama dengan fitrah manusia dan sejalan dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Peringatan Allah sangat tinggi dan jauh dari segala macam kesalahan. Disampaikan oleh malaikat yang terpercaya dan terjaga dari segala tindakan tercela. Dan sejak dahulu diterima serta didakwakan oleh Allah yang terpilih. Itu bertujuan membahagiakan makhluk. Teguran ini juga menegaskan posisi Muhammad sebagai seorang manusia yang dipilih menjadi Rasul untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada sesamanya. Ia bukan malaikat yang beliau bisa salah dalam bertindak selaku seorang manusia dalam hal yang berhubungan dengan keduniaan. Hal ini ditegaskan dalam sabdanya, kamu lebih tahu tentang urusan antum a'lamu bi umuri dunia. Jadi ini menegaskan sisi basyariahnya. Pertama kita coba hayati dari mana kala sungguhnya Quran itu atau teguran tadi adalah peringatan kita ini pada diri kita dihadapkan kepada teguran dari Allah itu isyaratnya macam-macam. Ada yang ada yang sindiran, ada yang berkali-kali dengan menggunakan musibah. Itu semuanya sebenarnya kita mana teguran. Sebenarnya kalau kita hayati begitu, seluruh peristiwa yang kita hadapi itu bagian dari cara Allah mendidik kita itu, kita harus hayati bahwa Allah itu pendidik sejati. Seorang pendidik pasti dia hanya tujuan meningkat dari KJW dan bahkan mungkin tendangan, tapi sekarang tidak lagi begitu. Tapi untuk zaman dulu, kalau yang santri-santri zaman dulu ngajinya itu masih pakai tuntan bukan 10 mikro yang unakum aunakum inakum batas saja bata ba'a ya gitu-gitu ya gitu. Itu kalau salah itu jari semua begini ini dipukul pakai itu. Jadi tidak meja pukul pakai penggaris panjangnya dari kayu itu. Jarinya supaya nggak salah. Tetapi anak-anak zaman dulu, santri zaman dulu itu nggak ada yang protes.
Orang tuanya juga nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya, yang kemudian melaporkan gurunya ini nggak ada. Sekarang kan dilaporkan, saya sebenarnya nggak suka ada orang yang ya sekarang paradigma pendidikan ada kesalahan orang tuanya melaporkan. Kalau kita sebenarnya kita sudah pasrahkan pada pendidikan di pesantren, apa yang terjadi di sana loskan saja. Ada teman saya itu mana istri, loskan saja, mati tidak. Bahasanya itu insya Allah sakit. Dia kan dia punya anak pesantren. Dia pikirkan begitu. Pokoknya saya lepaskan di pesantren itu sudah. Kan tidak mungkin saya yakin pesantren mau kira-kira santri. Apa yang terjadi di situ sudah komunitas mendapatkan total kewenangan dari jadi kalau zaman dulu model pendidikan itu kan kadang dengan paradigma memang dalam pendidikan ini kita tahu masa pendidikan itu ada masa behaviorisme ini ada masa berkembang menjadi masa humanisme. Masa behaviorisme itu masa behaviorisme itu teorinya itu teori biasanya didukung oleh Pavlov atau Skinner. Teori orang itu bergerak karena dikasih hukuman atau dikasih iming-iming. Jadi misalnya apa namanya ini juga terkait dengan teori kebiasaan seseorang. Pembiasaan juga bagian dari teori behavior. Biasanya begitu dia akan melakukan begitu. Ini contohnya yang biasa dijadikan contoh itu adalah yang dikasih makan ketika mau dikasih makan dikasih bel, baru dikasih makan. Jadi setiap kali bunyi bel itu bagi tanda makan. Nah suatu saat karena sudah nggak dikasih makan, dia sudah kadang keluar air liurnya kalau mau makan. Jadi karena kebiasaannya setiap kali bel itu ada bel bunyi itu nanti di situ akan dikasih makan, maka direspon dia bel itu stimulus. Nah respon dari si anjing tadi itu akan langsung mendekati cari makan biasa. Nah ini kemudian dikembangkan menjadi teori bahwa pendidikan itu sebenarnya dengan iming-iming orang akan bergerak. Juga pendidikan itu tidak hukuman. Orang hukum kan gitu ya. Tetapi paradigma hukuman itu kemudian bergeser. Akhirnya bergeserlah ke paradigma humanis. Orang itu sepertinya lebih suka dipuji daripada di orang kalau dimunculkan sisi positifnya itu justru akan lebih berkembang daripada dia dimunculkan dikritik sisi negatif. Kalau dimunculkan, misalnya kamu tuh ini loh, daripada dikritik. Kritik itu kan sama-sama ingin mengubah dia. Memuji itu juga sebenarnya membangkitkan sisi positif. Maka dalam paradigma pendidikan itu orang memberikan respon positif itu lebih bermanfaat atau lebih apa namanya mengena dibandingkan dia diberikan respon yang negatif. Nah, itu paradigma pendidikan yang berkembang sekali. Maka sekarang tidak lagi musuh guru kok. Nah, istilahnya guru itu dengan paradigma yang negatif kan tidak lagi. Karena paradigmanya paradigma humanisme. Nah,
Dulu pendidikan itu memang keras. Santri zaman dulu itu begitu. Orang dicambuk dengan tapi karena memang alamnya begitu. Tapi memang itu akhirnya membentuk watak kekerasan. Mahasiswa tahun 70-an, 80-an, mereka kalau diceritakan dalam demo dulu yang ini menghadapi mahasiswa yang karena itu lahir dari paradigma pendidikan yang keras. Orang dulu kalau tidak keras itu nggak marah kan gitu ya, di desa-desa itu. Mungkin juga sisa-sisa dari pendidikan orang tua kita itu ketika mendidik kita. Karena dulunya beliau dididik dengan cara yang keras. Ketika mendidik anak juga akan keras. Turun-turun. Maka itu sedikit. Pastinya cara pendidikan kalian dengan cara pendidikan orang tua kalian kan berbeda. Karena kita itu akan merespon melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai yang kita terima. Dan Anda itu secara sadar atau tidak sadar, Anda itu akan punya modeling dalam cara menyampaikan sesuatu. Nah, Anda di sini orang yang sering mendengarkan ceramahnya Gus Bah, itu nanti lama-kelamaan ceramah dia itu gaya bicaranya kan seperti Gus Bah. Iya kan, karena yang terbiasa masuk ke dia seperti itu dan seterusnya. Jadi memang itu alamiah psikologis saja yang kita alami. Nah, jadi dan sekalian, tazkirah. Jadi tazkirah peringatan dari Allah itu sebenarnya yang Allah mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita hari-harian itu ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai kaumiyah, yang itu sebagai tazkirah bagi kita. Tetapi tazkirah sepanjang masa yang tidak ada kala Fahamsya'an, siapa yang pengen, yang ingin ambil peringatan itu. Lagi-lagi ini kemarin kan ad-dinu fi suhufin mukarramah. Yang Quran tadi sebagai tazkirah itu dia terjaga dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ini mukjizat aku, mukjizat panjang masa. Anda kalau baca Quran itu, apalagi Anda baca dikuatkan dengan ensiklopedia itu dan Quran. Ada satu ensiklopedia kantor itu ada ensiklopedia kemujizatan Quran. Nanti dari sisi binatang-binatang yang sering disebut di Quran, misalnya apalah semua namal binatang-binatang yang disebut di Quran itu binatang-binatang istimewa. Coba ada ayat surah Al-Adiyah, ya kan? Kuda perang. Apa istimewanya kuda jadi nama suka? Yang kira-kira begitu ya. An-Naml, semut. Apa istimewanya semut kok bisa dijadikan sebagai nama suka? An-Nahl, lebah. Ini sudah kalau digali sudah satu pengetahuan yang luar biasa. Jadi itu suka dengan mukjizat Quran yang luar biasa, yang itu akan berlaku sepanjang zaman. Temuan-temuan ilmiah itu selalu terkonfirmasi dan tidak ada yang bertentangan dengan Quran selamanya. Keyakinan kita gitu. Orang kemudian misalnya ini ada yang mengkaitkan itu ada ayat kan namanya soal sama itu doyikon dan kan namanya soal sama itu apa? Jadi orang kalau ya surah lil Islam yang ya
dilonggarkan dadanya demi Islam. Kalau yang sempit dadanya itu seakan-akan dia naik ke langit. Ada yang kemudian menerjemahkan secara ilmiah, orang semakin tinggi ke atas puncak, kan kandungan oksigennya semakin tinggi. Sehingga itu akan menyempitkan. Ketika Quran mengatakan namanya so'adu bisama, seakan-akan dia naik ke langit. Ternyata dada yang sempit. Loh, kok secara temuan ini kok bisa konfirmasi misalnya gitu. Ini isyarat-isyarat ilmiah. Quran itu bukan kitab ilmiah, tapi ada isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya. Tidak. Lalu yang di surah Ar-Rahman juga ada wardatan terlihat. Wardah apa itu? Saya kan mengingatnya susah kali. Seperti bunga mawar, mekarnya seperti bunga mawar. Ternyata alam semesta itu ketika dilihat matahari itu seperti gelombang-gelombang bunga mawar di tengah bulan. Jadi nanti Anda temukan bahwa ini yang begini. Tazkirah terbesar itu kalau kita coba memahami kita Quran itu kita baca sedikit sudah dapat makna. Kita dapat baca banyak jika kita menemukan makna. Dan itu tidak mesti harus urutan yang kalau kita nggak urut kita nggak dapat semuanya, tidak. Berbeda dengan kisah cerita. Kalau kita membaca cerita di awal kan kita tidak dapat di akhir. Tetapi Quran itu kadang kita hanya baca satu surat, tetapi seakan-akan kita sudah membaca kandungan yang lain. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Atau kita baca Bismillah Al-Fatihah. Itu kan seakan-akan sudah mengandung isi Quran. Berbeda dengan kitab cerita yang dia harus secara sekuens runtut, ketika hanya baca 3 lembar di awal, kita belum mendapatkan apa-apa yang di belakang. Tapi Quran itu kita hanya membaca sebagian saja, itu seakan-akan kita sudah membaca isi yang lain. Nah, ini yang yakini bahwa Quran itu adalah dalam menjadi itu sebagai tazkir di suhufil Al-Karam di suhufil barang-barang. Di ayat berikutnya, Qutilal insanu ma'akfa. Terkutuklah terkutuklah manusia karena mudah sekali mengingkari nikmat Allah. Min ayyi syai'in khalaq. Dari benda apa Allah menciptakan? Min nutfah. Khalaqahu faqaddar. Dari setetes mani Tuhan menciptakannya lalu menentukan. Tsummas sabila yassar. Kemudian Allah memudahkan caranya. Tsumma amatahu faqaddar. Lalu dia mematikannya dan menghukum. Tsumma idza syaa. Kemudian bila ia berkenan, ia membangkitkan. Nah, ayat-ayat ini sudah mulai beralih tema. Kalau sebelumnya itu kan temanya tentang Muhammad yang ditemui. Ya. Kemudian Quran sebagai Quran yang suci, yang terjaga sejak sananya maupun terjaga sampai sananya. Terjaga sejak sananya itu maksudnya yang di lauhul mahfuznya itu terjaga oleh BID safarah tadi, lalu juga kiromin barorah, dan sampai sananya terjaga ini.
terjaga. Ketika di sananya itu dijaga oleh para malaikat-malaikat yang safara, kiromin barang. Yang kesininya keterjagaannya melibatkan manusia-manusia penghafal. Itu salah satu yang dari menjaga Al-Quran. Karena inna di situ paling tafsir mengatakan bahwa itu menggunakan kata inna di situ menunjukkan dan musyarakah. Ada keterlibatan dari makhluknya dalam menjaga Quran. Jika dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menjaga, yang menurunkan dan menjaga Quran, kami Allah di situ melibatkan manusia yang ya. Itu dari sananya maupun sampai sananya itu akan terjaga. Nah, kemudian beralih tema kepada peringatan kepada diri manusia seluruh sadar. Ini manusia nggak tahu diri. Kira-kira terkutuklah manusia yang tidak tahu diri, yang dia ingkar kafir kepada Tuhan. Dia diciptakan dari apa sih? Kira-kira gitu bahasanya kan. Min ayyi syai'in khalaq. Dia itu diciptakan dari apa? Bisa kafir. Kue ini dadine sekopo. Ngeyel. Kira-kira gitu. Kok iso ngeyel sama Tuhan? Itu jadi mana nih opo? Makanya kedatiannya kok diciptakan dari apa? Kamu ngeyel. Ini pertanyaan geremnya Allah. Ya. Kalau misalnya ini juga misalnya ada orang yang ngeyel min Aisyah. Kamu dulu dari apa? Kira-kira dijawabin semua fakta kamu cuma diciptakan dari air saja, minut dari air yang muncul memancar, minut air yang ya wajahnya minulai kula syai'in hayyin, kami dari air sumber kehidupan. Semua makhluk hidup adanya dari air. Tadi ya, amuba itu kan dari air juga kan, air kemudian muncullah. Oh, kita juga kadang nggak ini ya. Mana daging itu bisa berbelatung. Oh, itu dari daging kan. Kok kalau membusuk dia jadi belatung. Nah, ya. Dagingnya jadi belatung. Itu dia belatungnya muncul dari mana? Apakah daging tadi berubah jadi belatung? Kan? Ya kan? Masya Allah itu kalau kita perhatikan saja. Bahkan dalam makanan basi kita pun di situ ada pelajaran berharga bagi kita kan kira-kira begitu maknanya. Dalam daging busuk yang kita ada pun di situ ada pelajaran yang harus kita dapat. Nah, yang bisa kita penting. Jadi min aisyah kamu tercipta dari apa? Kira-kira kalau terus bahasa. Iso ngeyel itu jadi biar makan panggung mangan apa? Kalau dibalik ke sana ya. Kan katanya konon kan nutfah itu kan saripati makanan. Dan baik buruknya itu kan juga tergantung dari saripati makanannya. Jadi kalau kita ada teori, kalau kamu punya anak laki-laki banyak makan daging, kalau mau punya anak perempuan banyak makan sayur. Itu kan teorinya. Berarti makanan sangat menentukan kepada nutfah. Ini secara spiritual juga bisa kita katakan begini. Kalau sampai ada orang kafir begini, sebenarnya makan bapak ibu apa? Yang kira-kira begitu kan? Min aisya'in khalaq. Ya, pertanyaan lebih. Min aisya'in. Dari apa? Kan gitu. Makanan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan. Makanan kan jadi darah itu menjadi berputar secara spiritual juga nanti akan terkait bahwa
makanan itu berpengaruh terhadap perilaku. Maka Nabi melarang kita makan makanan haram itu biasanya terkait di situ ada konteks perilaku. Ini misalnya babi. Babi itu kan binatang yang paling jorok di dunia. Paling jorok. Tidak ada binatang yang lebih jorok daripada babi. Dan babi, tidak ada babi yang kurus. Memperhatikan. Kerakusan babi itu, bahkan sampai ketika tidak ada makanan pun, dia bisa makan kotorannya sendiri. Ya kan? Makanya dia nggak akan kurus itu. Nah, coba yang begitu kok dimakan. Ini memang walakat karom nabani Adam. Allah tuh muliakan anak Adam. Jadi jangan sampai kotoran dengan sesuatu najis. Ini larinya min aisyah kelak. Ya, ini Allah untuk yang bagus sekali. Itu yang jadi. Baik, pagi ini kita kan sudah faedah dan semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuliah.